Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Fuadial Ali Sofyan MPD dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya selaku anggota dan juga moderator dari kelompok 8 akan memperkenalkan diri dan juga perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Mirta Antalika dengan NIM 20202011035. Dan juga ada saudari Ulan Hafisa Putri dengan NIM 20202011051 dan saya sendiri Febri Endriani dengan NIM 20202011114. Pada materi ini kami akan menjelaskan sedikit tentang hubungan antar satuan dan penarikan akar pangkat. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Mirta Antalika. Kepada saudari Mirta Antalika, kami persilahkan. Baiklah, pada materi kami hubungan antar satuan dan penarikan akar pangkat membahas 4 materi. Yang pertama satuan waktu, yang kedua satuan panjang, yang ketiga satuan berat, dan yang keempat penarikan akar pangkat. Baiklah, saya akan memaparkan sedikit mengenai satuan waktu dan satuan panjang. Yang pertama satuan waktu. Konversi satuan waktu adalah detik atau sekon. Satuan detik didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan atom Celsius. Cara menghitung satuan waktu yaitu satuan waktu dalam detik, satuan waktu dalam hari, satuan waktu dalam minggu, satuan waktu dalam bulan, dan satuan waktu dalam tahun. Contoh soalnya yaitu 7 tahun berapa hari? 7 tahun TTT hari, karena 1 tahun adalah 365 hari diperoleh 7 tahun sama dengan 7 dikali 365 hari sama dengan 2555 hari. Jadi 7 tahun sama dengan 2555 hari. Satuan panjang. Definisi satuan panjang merupakan satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam mengukur lebar lapangan dan kedalaman sungai serta ketinggian menara dan jarak tempuh kendaraan serta pengukuran panjang lainnya. Tangga dalam satuan panjang yaitu km untuk kilometer, hm untuk hekometer, dam untuk dekameter, m untuk meter, dm untuk desimeter, cm untuk sentimeter, mm untuk milimeter. Baiklah, materi selanjutnya adalah satuan berat. Satuan berat di sini merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Misalnya, buah ini beratnya 1 kilo. Satuan berat yang sering kita gunakan sehari-hari adalah ons, kuintal, ton, kilogram, gram, pound, dan IBS. Biasanya kita menggunakan satuan berat ketika misalnya belanja di pasar, membeli barang di toko bangunan, dan lain-lain. Kemudian ada tangga satuan berat dan konversinya, yaitu 1 ons sama dengan 100 gram atau sama dengan 1/10 kg. Yang kedua ada 1 kuintal sama dengan 100 kg, ada 1 ton 1000 kg, 1 pound sebanyak 2,20462 kg, dan 1 gram sebanyak 1/1000 kg, dan 1 lbs sama dengan 1 pound. Kemudian ada tangga satuan yang lain seperti kilogram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit contoh soal yang telah saya jelaskan tadi tentang satuan berat. Seperti ini, 1000 gram sama dengan 1 kilogram, dan 500 desigram sama dengan 5 dekagram. Pertanyaannya adalah 2345 gram sama dengan berapa kilo, dan berapa kilo itu sama dengan berapa hektagram. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi, 2345 gram itu kita jadikan ke kilo, yaitu kita bagi 1000. Nah, hasilnya itu adalah 2,345 kg. Selanjutnya untuk mencari hektagram, itu dengan kita membagi 2345 tadi dibagi dengan 100 hektagram, yang hasilnya adalah 23,45 hektagram. Dan seperti itulah contoh soal yang telah saya jelaskan, seperti yang telah saya paparkan tadi materi-materi sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ulan Hafisa Putri. Kepada saudari Ulan Hafisa Putri, saya persilahkan.
Baiklah, di sini saya Wulan Hafisa Putri akan melanjutkan materi mengenai penarikan akar pangkat 2 dan penarikan akar pangkat 3. Pertama, kita akan membahas mengenai penarikan akar pangkat 2. Definisinya yaitu akar pangkat 2 merupakan kebalikan dan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat dilambangkan dengan tanda akar. Contohnya yaitu 8 pangkat 2 sama dengan 64, yang berarti akar dari 64 sama dengan 8. Cara menentukan nilai akar pangkat 2 yaitu misalkan kita ingin mencari nilai dari akar 625. Langkah pertama yaitu pisahkan dua angka di sebelah kanan dengan tanda titik menjadi 6.25. Lalu carilah akar terbesar dari bilangan di sebelah kiri titik 6 yaitu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Angka 4 ditulis di bawah angka 6, kemudian dikurangkan yaitu 6 dikurang 4 sama dengan 2. Lalu, turunkan angka 25 melengkapi sisa 2 menjadi 2.25. Hasil penarikan akar tadi yang bernilai 2 kalikan dengan 2 menjadi 4. Lalu, carilah bilangan n yang memenuhi 4n dikali n sehingga hasil kalinya menghasilkan nilai 225 atau bilangan terbesar di bawah 225. Pada contoh nilai n yang sesuai yaitu 5 sehingga 45 dikali 5 akan menghasilkan nilai 225. Angka 5 ini disesuaikan melengkapi 2 hasil penarikan akar tadi menjadi 25. Jadi hasil dari akar 625 yaitu 25. Selanjutnya yaitu penarikan akar pangkat 3. Definisinya yaitu akar pangkat 3 adalah kebalikan dari perpangkatan 3 atau inverse dari perpangkatan 3. Cara menghitung akar pangkat 3 yaitu langkah pertama dalam memahami metode super cepat ini adalah menyimpan model akhir nomor dadu. Bisa kita lihat di sini seperti 1 dikali 1 kali 1 sama dengan 1, yang artinya akar 3 dari 1 yaitu 1, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, yang artinya akar pangkat 3 dari 8 akan menghasilkan 2. Begitupun selanjutnya, maka di sini dapat kita lihat dari angka 1 sampai angka 7, jika ingin mencari akar 3-nya, maka hasilnya itu adalah angka itu sendiri. Bisa kita lihat di contoh soal berikut. Contoh soal penarikan akar pangkat 2. Selesaikan penarikan akar pangkat 2 pada soal berikut. Jika kita ingin mencari akar dari 36, maka itu akan menghasilkan 6 karena 6 pangkat 2 atau 6 kali 6 sama dengan 36. Akar dari 81 itu sama dengan 9 karena 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Akar dari 169 sama dengan 13 karena 13 pangkat 2 sama dengan 13 kali 13 yang akan menghasilkan 169. Begitupun dengan seterusnya. Lalu contoh soal dari penarikan akar pangkat 3, di sini saya akan memberikan contoh lain, yaitu misalkan kita akan mencari akar 3 dari 74.008. Cara penyelesaiannya yaitu karena akar pangkat 3 kita beri titik 3 angka dari belakang ya. Jadi penulisannya akar pangkat 3 dari 74.008. Langkah selanjutnya, 3 angka sebelah kanan titik. Dari kita cari bilangan pangkat 3 yang belakangnya 8. Karena angka terakhir dari 3 angka belakang titik adalah 8, jawabannya 2 pangkat 3, karena 2 kali 2 kali 2 akan menghasilkan 8. Setelah itu kita beralih ke 2 angka sebelah kiri titik yaitu 74. Seperti tadi kita cari nilai yang menghasilkan atau mendekati 74 yaitu 4 pangkat 3 karena 4 kali 4 kali 4 akan menghasilkan 64 yang artinya mendekati 74. Setelah kita menemukan hasil dari bilangan kanan dan kiri dari titik, maka hasil dari akar 3 dari 74.008 adalah 42. Baiklah,
Berakhir sudah presentasi yang telah kami sampaikan pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita dapatkan adalah satuan waktu, panjang, dan berat merupakan satuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, serta kegunaannya sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Satuan waktu digunakan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan mengenai waktu, satuan panjang digunakan untuk mengukur, dan satuan berat digunakan untuk timbang-menimbang. Telah kita ketahui bahwa ketiga satuan tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhannya dan fungsinya masing-masing. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Fadila Ali Sofyan telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Ada audiens yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.